Assalamualaikum. Nama saya Febriana Dery Sinta dengan dosen Ibu Rizky Ramadona SPD MPD dengan mata kuliah Geometri Analitik Bangun Ruang. Di video ini kita akan bahas tentang hiperbola. Nah, teman-teman sudah tahu apa itu hiperbola, tapi pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam matematika, hiperbola didefinisikan sebagai kurva yang terbentuk dari perpotongan dua kerucut yang saling berhadapan dengan sebuah bidang yang memotong setengah dari kerucut tersebut. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih ada dua buah kerucut yang saling berhadapan, lalu ada sebuah bidang yang memotong tengah kerucut tersebut. Nah, lalu terlihat ada bentuk sebuah kurva atas sama kurva bawah. Nah, ini adalah yang disebut dengan hiperbola. Bila kita gambarkan akan seperti ini, di mana di sini adalah titik puncaknya, titik puncak kurva atas, titik puncak kurva bawah, titik puncak kurva atas 0,A dan yang di bawah 0, negatif A. Lalu di sini adalah titik pusat hiperbolanya. Nah, jadi di sini segabungan titik-titik ini akan membentuk sebuah segitiga siku dan kita bisa menggunakan Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, di sini adalah asimpotnya. Lalu di sini adalah titik fokusnya. Titik fokus atas adalah 0, C dan yang di bawah titik 0, negatif C. Karena 0, C dia terletak pada sumbu Y yang atas. Nah, yang di atas ini dia sumbu positif dan yang di bawah ada negatif. Hiperbola ada dua macam, yaitu hiperbola pada pusat 0,0 dan pusat P, Q. Nah, artinya yang pusat 0,0 terletak pada tengah titik sumbu. Nih. Kalau pada titik P, Q dia tidak terletak pada titik tengah, tapi di lain titik. Nah, seperti titik P, Q. Nah, pada hiperbola ada dua bentuk. Ada bentuk horizontal dan bentuk vertikal. Horizontal bentuknya mendatar. Nah, vertikal dia lebih ke tegak. Nah, pada hiperbola pusat 0,0 horizontal, persamaan yang kita gunakan adalah X kuadrat per A kuadrat dikurangi Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Lalu yang vertikal X kuadrat per B kuadrat dikurangi Y kuadrat per A kuadrat sama dengan negatif 1. Nah, kalau yang pada pusat P, Q, kita tinggal mengkurangkannya dengan titik P sama titik Q-nya. Nah, jadi kalau yang horizontal, X dikurang P kuadrat per A kuadrat dikurang Y kurang Q kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Begitu juga yang vertikal. Nah, ini adalah sekilas tentang hiperbola pada matematika. Kita lanjut ke contoh soal penerapan pada hiperbola. Nah, jadi pada video ini lebih ke penerapan hiperbolanya. Nah, penerapan hiperbola yang pertama adalah penerapan hiperbola pada kap lampu. Apakah teman-teman mengetahui seperti apa bentuk bayangan pada kap lampu? Oke,
Oke, kalau belum, coba lihat berbentuk seperti apakah bayangan lampu itu. Contoh soal yang pertama, cahaya lampu pada dinding menghasilkan bentuk bayangan hiperbola vertikal, artinya dia bayangannya tegak. Nah, jadi jika jarak antara dua titik hiperbola adalah 10 cm dan jarak antara dua fokus adalah 12 cm, tentukan persamaan hiperbola tersebut. Nah, jadi yang pertama kita tahu itu adalah jarak antara titik hiperbola yang pertama dan yang kedua. Nah, itu jaraknya katanya 10 cm. Artinya bisa kita simpulkan jarak dari titik puncak dengan titik pusatnya adalah 5 cm dan di sini juga 5 cm. Nah, maka kita dapatkan A-nya adalah 5. Oke? Nah, karena dia titik puncak hiperbola vertikal, maka titiknya adalah 0,A dan 0,-A. Karena kita dapat A-nya adalah 5, maka titik puncaknya adalah 0,5 dan 0,-5. Lalu yang kita tahu adalah jarak antara dua fokus adalah 12 cm. Nah, jarak antara dua fokus. Jadi di sini ada titik fokusnya. Katanya jaraknya adalah 12 cm. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa dari titik fokus ke titik pusat adalah 6 cm. Ini adalah nilai C-nya. C-nya adalah 6 cm. Nah, titik fokusnya adalah 0,C dan 0,-C. Ini 0,6 dan 0,-6. Nah, untuk mencari persamaan hiperbola, kita membutuhkan namanya B kuadrat. Nah, jadi kita cari menggunakan Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. Nah, jadi C-nya kita punya 6 cm, kita kuadratkan sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. A-nya kita punya 5. Nah, setelah kita hitung, dapatnya B kuadrat adalah 11. Lalu kita masukkan ke bentuk persamaan hiperbolanya. Yaitu, kalau dia vertikal, maka X kuadrat per B kuadrat dikurang Y kuadrat per A kuadrat. Sama dengan negatif 1. Bisa teman-teman lihat, ini adalah bentuk sketsanya nih, di mana adalah sebuah lampu yang dinyalakan akan tentu saja ada mengeluarkan cahaya. Nah, cahaya pada kap lampu itu membentuk suatu bentuk hiperbola. Nah, hiperbola yang vertikal. Oke. Kita next ke contoh soal yang kedua, yaitu penerapan hiperbola pada gitar. Contoh soal. Sebuah desain gitar dengan jarak lengkungan kiri ke pusat gitar adalah 3,3 cm. Nah, sebelumnya teman-teman pasti sudah pernah lihat sebuah gitar. Nah, lengkungan kiri dan lengkungan kanan seperti membentuk sebuah hiperbola. Nah, jadi kalau pada soal sedang mendesain gitar, jarak lengkungan kiri ke pusatnya ada 3,3. Nah, jadi di sini lengkungan kirinya jaraknya ke pusatnya adalah 3,3 cm. Nah, jadi berarti adalah 3,3 cm-nya adalah titik A. Oke. Lanjut ke jarak fokus lengkungan kiri dan lengkungan kanannya adalah 8 cm.
terletak pada pusat 0,-5. Hitunglah persamaan hiperbola untuk mendesain lengkungan kiri dan lengkungan kanan gitar. Nah, jadi yang pertama tadi kita kan udah tahu nih titik A-nya 3,3 cm. Dari mana? Dari lengkungan kiri dan lengkungan kanannya membentuk sebuah hiperbola. Nah, jadi di sini jarak lengkungan kiri ke pusatnya 3,3 cm. Nah, di sini juga 3,3 cm. Nah, lalu jarak fokus lengkungan kiri dan lengkungan kanannya adalah 8 cm. Lengkungan kiri, jarak fokusnya 8 cm. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, jarak dari sini ke sini 8 cm, maka jarak fokus ke titik pusatnya berarti 8 dibagi 2, berarti 4 cm. Nah, ini adalah C-nya. Nah, untuk mencari persamaan hiperbola, kita membutuhkan A kuadrat, B kuadrat. Nah, X dikurang H dikurang Y kurang K kuadrat. H samakannya sudah kita ketahui, yaitu 0 adalah H-nya dan -5 adalah K-nya. Nah, karena yang belum kita ketahui adalah B kuadratnya, maka kita cari menggunakan Pythagoras, yaitu C kuadrat sama dengan B kuadrat plus A kuadrat. C-nya kita punya 4, nah B sama dengan B kuadrat plus A-nya 3,3. Kita hitung, habis itu dapat B kuadratnya adalah 5. Nah, habis itu kita substitusikan ke persamaannya, yaitu X kurang H kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, jadi di sini X dikurang 0 kuadrat per A kuadrat dikurang Y dikurang K kuadrat per B kuadrat. Y dikurang -5 berarti Y plus 5 kuadrat per B kuadratnya 5. A kuadratnya 11 sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan yang kita butuhkan untuk mendesain sebuah gitar yang dibutuhkan. Dimana bila kita lihat, dia membentuk sebuah hiperbola horizontal. Nah, di sini adalah titik pusat 0,-5. Jadi sebuah lengkungan ini sangat diperlukan dalam sebuah gitar karena memudahkan pemain gitarnya untuk memegang sebuah gitarnya dan juga membuat suaranya lebih bergema.